Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd. Ikhwana fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita akan melanjutkan kembali ya. Untuk pertemuan ini adalah pertemuan yang bagian yang ketiga, yang terakhir di bulan Ramadan ini. Kita akan masuk kepada perbedaan ya antara qiraat, riwayat, dan juga di sana ada tarik dan ada wajah ya. Jadi seorang tatkala dia belajar qiraat, dia harus membedakan empat hal ini ya. Jangan sampai dia salah sebut atau salah mengkategorikannya ya. Yang pertama qiraat ya. Apa itu qiraat? Yaitu bacaan yang dinisbahkan kepada seorang imam ya, dari imam-imam qiraat ya. Yang disepakati oleh para rawi ya. Yang sudah disepakati oleh para rawi. Sesuai dengan bacaan yang diterimanya secara musyafahah ya. Musyafahah berarti dari mulut ke mulut, yaitu musyafahah ya. Dari orang-orang yang ahli sebelumnya, berarti dari guru para qiraah ini ya. Yang sanadnya itu bersambung ya kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah yang disebut dengan yang terkenal ya. Ada qiraat sab'ah ya. Kemudian qiraat ashr ya, asyrah ya. Jadi ada 7 qiraat, kemudian ada 10 qiraat ya. Nah, imam inilah yang 10 totalnya, berarti yang mutawatir ya. 10 imam ini maka dihitung atau disebut dengan qari ya. Kalau qiraah tadi bacaannya, maka orangnya disebut apa? Qari ya. Jadi tatkala kita sebut itu qiraat apa ya. Kalau ditanya itu qiraat apa? Kalau ditanya qiraat berarti dia masuk kepada 10 imam ya. Yaitu Imam Nafi' yang pertama, yang kedua Imam Ibnu Katsir, kemudian yang ketiga setelah Ibnu Katsir ada Abu Amr ya, kemudian yang keempat ada Ibnu Amir, yang kelima ada Asim ya, yang keenam ada Hamzah, kemudian yang ketujuh ada Al-Kisai ya, kemudian yang kedelapan ada Abu Ja'far, kesembilan ada Ya'qub, dan yang terakhir ada Khalaf. Ya, tadi kita terputus ya. Untuk kita lanjutkan kembali bahwasanya yang qiraah, nah orang yang membacanya disebut berarti qori ya, yaitu yang membaca qiraah ya. Nah, jumlahnya ada 10 ya. Kita ulangi. Yang pertama Imam Nafi', yang kedua Ibnu Katsir, yang ketiga Abu Amr, yang keempat Ibnu Amir, yang kelima Imam Asim, yang keenam Hamzah pakai ha ya bacanya Hamzah, yang ketujuh Al-Kisai, kedelapan Abu Ja'far, kemudian yang kesembilan Ya'qub, yang terakhir adalah Khalaf Al-Ashir ya. Ini 10 harus dihafal ya untuk nama-nama qiraat ya atau qari'nya. Jadi tatkala tanya itu qiraat apa, kita jawab itu qiraatnya Imam Asim umpamanya ya, seperti itu. Tatkala dia menjawab qiraatnya Hafiz, berarti dia salah ya. Ya, berarti salah karena nanti dia Hafiz masuknya ke riwayah ya. Riwayah dia masuknya. Nanti ke rawi. Sekarang kita masuk ke riwayah. Yaitu apa itu riwayah? Yaitu bacaan yang dinisbahkan kepada seorang yang meriwayatkan bacaan seseorang imam ya, dari para imam qiraat ya. Nah, bacaannya dia dinisbahkan dari seorang
imam qiraat yang tadi ya. Jadi berarti di posisinya meriwayatkan, jadi berada di bawah imam qori tadi yang 10 tadi. Nah, setiap qori itu dia memiliki, setiap orang itu memiliki dua riwayah atau dua rawi. Rawi berarti orangnya yang meriwayatkan. Ya. Jadi 2 dikali 10 berapa? Ada 20 ya. Berarti 20 riwayah ya. Tentu juga ini harus dihafal ya tatkala kita masuk ke ilmu, memperdalami ilmu qiraat ya. Ini harus dihafal ya. Karena tatkala tidak hafal nanti repot ya, susah ya. Siapa saja 10 ini, 20 ini, berarti kalau dari Imam Nafi itu adalah qari'nya. Di bawah Imam Nafi berarti ada yang pertama rawinya adalah Qalun, yang kedua adalah Warsh ya. Kemudian qiraatnya Ibnu Katsir, rawinya adalah yang pertama Al-Bazzi, yang kedua adalah Kumbul ya. Kemudian ada yang ketiga yaitu Abu Amr. Di sana rawi yang pertama adalah Ad-Duri ya. Kemudian yang keduanya adalah As-Susi ya, Imam As-Susi. Jadi As-Susi ini laki-laki ya, bukan perempuan ya. Jadi nama Susi itu di Timur Tengah laki ya. Kalau di negeri kita menjadi perempuan. Kemudian yang keempat Ibnu Amir ya. Ibnu Amir rawi yang pertamanya adalah Hisham ya, yang keduanya adalah Ibnu Zakwan. Kemudian yang kelima ya, qiraat yang kelima yaitu qiraatnya Imam Asim. Yang kita tahu yang pertama adalah Syu'bah, yang kedua adalah Hafiz ya. Jadi Hafiz itu adalah rawi yang ke-10 ya. Rawi yang ke-10 ya, ke-9. Jadi Syu'bah dulu baru Imam Hafiz. Kemudian qiraat Hamzah yang keenam, qiraat Hamzah, dia memiliki rawi yang pertama adalah Khalaf ya. Yang kedua Khallad ya. Jadi Khalaf dulu baru Khallad ya. Walaupun ada ya, satu kitab dia mendahulukan Khalad dulu dari Khalaf ya. Tapi yang kita pelajari dan ini adalah di kebanyakan kitab-kitab ya, makai Khalaf dulu baru Khallad ya. Agar kita tidak terlepas dari kritikan ya. Jadi Khalaf dulu. Kemudian setelahnya adalah yang ketujuh Al-Kisai ya. Al-Kisai di sana yang pertama Abul Haris ya. Ada juga yang mengatakan atau menyebutnya dengan Al-Lais ya, sama saja ya. Nah, kemudian rawi keduanya Ad-Duri ya. Ad-Duri. Nah, Ad-Duri ini sama ya. Orangnya sama dengan tadi Duri rawinya Abu Amr. Jadi satu orang dia meriwayatkan dari dua imam ya. Sama. Jadi Duri dari Abu Amr gurunya, kemudian yang kedua dari Al-Kisai. Jadi Duri ada dua. Orangnya sama. Kemudian yang kedelapan ya. Tadi ini kedelapan ini berarti yang asroh ya, udah masuk ke yang asroh. Kalau tadi yang 7. Kedelapannya adalah Abu Ja'far. Ya, Abu Ja'far ya, di sana ada yang rawi yang pertama adalah Ibnu Wardan, yang keduanya adalah Ibnu Jammaz ya, Ibnu Jammaz. Kemudian Yakub yang ke-9. Nah, rawinya yang pertama Ruwais, yang keduanya adalah Ruwaih ya. Ruwaih, astagfirullah. Rauh ya. Ya, afwan salah sebut ya, Rauh. Jadi Ruwais sama Rauh ya. Pakai ro ya, Rauh, bukan ruh tapi Rauh ya. Kemudian terakhir Khalaf Al-Ashir ya. Khalaf Al-Ashir ini ya qari yang ke-10 ya. Dia sama dengan khalafnya rawinya Hamzah ya. Jadi orangnya sama tapi dia naik tingkat. Yang tadi jadi rawi naik level dia menjadi apa? Qari, tapi qari yang ke-10 dia. Ya. Kalau di Sab'ah dia masuknya sebagai rawi. Rawinya dari Imam Hamzah. Ya, qiraat Hamzah. Tapi tatkala dia Asyroh yang qiraat 10, nanti kita terangkan ada
beberapa macam qiraat dan juga kitab-kitabnya ya. Nah, dia menjadi naik level ya, atau naik tingkat, yaitu jadi seorang imam qori ya, seorang qori, imam qiraat. Dia memiliki rawi, yang pertama Ishaq, yang kedua Idris ya. Nah, ini itu adalah nama-nama dari apa? Rawinya ya, dari rawi atau riwayat. Kemudian yang harus kita ketahui juga, tatkala ini bacaannya riwayat siapa? Ya. Tatkala disebut umpamanya riwayat Asim, berarti dia salah. Karena Asim masuknya apa? Qiraat, bukan riwayat. Nah, jadi riwayat itu lebih spesifik lagi. Dia harus menyebutkan ini apa. Berarti kalau dia qiraatnya Asim, berarti imma dia Syu'bah atau dia Hafiz gitu. Ya. Oh, ini riwayatnya riwayat bacanya riwayat Qalun. Ah, berarti benar. Tapi tatkala riwayatnya ini riwayat Nafi', berarti salah ya. Karena itu masuknya apa? Qiraat. Ya. Kemudian yang ketiga, terus bedakan adalah Thariq. Ya. Ya, Thariq. Ya. Apa itu Thariq? Ya. Suatu bacaan yang dinisbahkan kepada orang yang memindahkan bacaan riwayat rawi ya, baik langsung maupun tidak langsung ya. Maka Thariq ini ada terbagi dua, ada Thariq yang langsung, ada Thariq yang tidak langsung ya. Nah, istilah inilah ada namanya istilah riwayat Warsh, nanti ada Thariqnya yaitu Al-Azraq ya. Jadi dia Thariq ini lebih ke bawah lagi, lebih detail lagi ya. Di bawahnya rawi ya. Riwayatnya Hafiz, nah Thariqnya dia pakai Thariqnya Ubaid ya umpamanya. Dan yang lainnya itu sebagai sebut dengan Thariq langsung. Artinya apa? Dia langsung belajar ke rawinya ya. Jadi Thariq yang belajar langsung dengan rawinya atau riwayah ya. Berarti rawi gurunya ya, Thariq berarti orangnya ya. Ini disebut dengan Thariq langsung. Nah, orang tatkala dia belajarnya tidak langsung ya, ada perantara di sana, maka disebut dengan Thariq tidak langsung ya. Nah, disebut Thariq tidak langsung kenapa? Karena ya seperti Imam Syatibi ya, dengan kitabnya Syatibiyah, atau Al-Imam Ibnul Jazari dengan kitabnya Ad-Durrah dan juga Thaibatun Nashr. Nah, yang membicarakan kiroat para imam menerima cara-cara baca riwayat ya, riwayat-riwayat tersebut tidak langsung ya, dari rawi, melainkan melalui apa? Perantara orang yang ahli sebelumnya ya. Jadi Musyatibi, Ibnu Jazari, dia tidak langsung belajar ke rawinya ya, tidak ya. Maka ini disebut dengan Thariq tidak langsung namanya ya. Ibnu Jazari tidak belajar langsung kepada Imam Hafiz ya, karena zamannya jauh ya, perbedaan zaman ya, generasi jauh generasinya ya. Maka disebut dengan Thariq tidak langsung. Dan Thariq setiap imam, setiap riwayat atau setiap rawi, dia memiliki, kalau di asyrah berarti dia satu ya, yang sugro nanti kita bagi ya, nanti ada macam-macam kiroat kita jelaskan nanti setelah wajah ya, kita jelaskan tentang Thariq ini. Nanti Thariq ini nanti masuknya fungsinya nanti tatkala di kubro nanti ada ya. Nanti ada asroh sugro, ada asroh kubro ya, dia lebih dalam ya. Dan juga dia harus hafal ya, tatkala membaca sudah level asrohnya kubro ya. Jadi ini lebih sulit ya, dan ini paling sulit. Kemudian yang keempat yang kita bedakan adalah kiroah, riwayah, Thariq. Yang terakhir adalah wajah ya, wajhun ya. Ya, wajhun itu wajah ya, wajah. Tapi maksud sini apa? Yaitu cara baca yang dipilih oleh pembaca ya, dari cara-cara yang ada dan boleh ya. Nah, tatkala kita ingin membaca, berarti
kita memilih satu wajah, ya, memilih satu wajah. Ya. Dari sinilah nanti pembaca hendaknya mengetahui bahwa nanti ada khilaf di sana. Ya. Dan khilaf itu ada dua macam. Yang pertama khilaf wajib, yang kedua adalah khilaf jaiz. Ya. Ada khilaf wajib, ada khilaf jaiz. Ya. Khilaf yang wajib, apa itu khilaf yang wajib? Yaitu perbedaan yang ada dalam bacaan Al-Quran, ya, yang wajib dijaga dan wajib dibaca secara berbeda pula. Ya, ya dia mencakup kiroat, riwayat, dan torik-toriknya. Ya, ini khilaf wajib. Ya, ya. Contohnya membaca basmalah antara dua surat. Ya, tentu di sana ada perbedaan di antara setiap kiroat. Ya, maka dia akan masuknya adalah khilafnya khilaf wajib. Ya, khilaf wajib. Ya. Kalau Nafi membaca di sana membaca basmalah, ya. Adapun ya Imam Hamzah maka dia tidak ada basmalah di sana, ya, kecuali membaca surat An-Nas ke Al-Fatihah dari belakang ke depan baru ada basmalah. Karena ini merupakan uh, ijma ahlul qurra, ya, semuanya 10 imam itu ijma, ya, sepakat bahwasanya kalau membaca An-Nas pindah habis An-Nas pindah balik lagi ke Al-Fatihah maka dia harus membaca apa? Basmalah, ya. Tapi kalau dari Al-Fatihah pindah ke Al-Baqarah maka ini ada khilaf di sana, ya. Maka khilafnya masuk apa? Wajib, ya. Yang kedua ada khilaf jaiz, ya. Jaiz artinya apa? Boleh, ya. Ya, boleh. Apa itu? Perbedaan dalam beberapa cara yang boleh diperlakukan dengan cara memilih salah satunya sehingga mana saja yang diberlakukan oleh pembaca sesuai pilihannya, maka hal itu dianggap memadai, tidak dinyatakan kurang dalam membaca suatu riwayat. Ya. Contohnya kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, nasta'in, lafaz nasta'in ini fokusnya di situ. Kita baca di situ berarti wakof, ya, berhenti di situ. Ya. Maka di sana ada berapa wajah? Ada 3 wajah. Ya. Wajah yang pertama qasr, yaitu 2 harokat. Yang kedua, wajah keduanya tawasud, 4 harokat. Wajah terakhir yang ketiga adalah isba', berarti 6 harokat. Kita boleh milih satu wajah saja, ya, yang umpamanya yang qasr yang 2 harokat saja, atau yang 4 harokat saja, ya, atau 6 harokat. Ya. Ini adalah wajah, ya. Nah, kemudian kita akan masuk kepada tadi tentang yang harus kita ketahui tatkala kita mendalami ilmu kiroat, yaitu kualifikasi, ya, kiroat berdasarkan kuantitas perawinya. Itu, ya, para ulama memberikan 3, ya, kategori, ya, kiroat. Yang pertama kiroat sab'ah, ya. Kiroat sab'ah, sab'ah berarti 7, ya, berarti ada 7 jumlahnya, yaitu dari Imam Nafi' sampai Al-Imam Al-Kisai, ya, itu kiroatnya. Ya, jadi imam pertama sampai imam ketujuh disebut imam atau kiroat sab'ah, ya. Dulu anak tidak belajar sab'ah tapi langsung asroh, ya, 10, ya. Ya. Tapi kalau untuk pemula belajar sab'ah dulu, ya. Boleh belajar sab'ah dulu karena lebih mudah sab'ah daripada sekaligus langsung asroh 10, ya. Karena kita belajar seperti langsung 10. Tapi kalau dia otaknya sanggup, ya, punya kecerdasan lebih, maka ya boleh dia langsung belajar asroh, ya, langsung kiroat asroh, ya. Kiroat sab'ah apa itu? Kiroat yang diriwayatkan oleh 7 imam kiroat dengan masing-masing imam memiliki 2 orang perawi. Tadi sudah kita jelaskan, ya. Ya. Dan 7 kiroat ini dipopulerkan oleh siapa? Abu Bakar bin Mujahid, atau disebut dengan Ibnu Mujahid, ya. Ini beliau yang mempopulerkan, ya. Beliau wafat tahun 324 Hijriah. Beliau itu salah seorang qadi, ya, di Baghdad tatkala itu, ya. Itu wajahnya apa?
ya untuk dia mengidentifikasi ya bacaan Al-Quran oleh pemerintah di zaman dinasti Abbasiyah ya. Dan beliau ini Ibnu Mujahid dibantu oleh para wazir tatkala itu ya, oleh wazir itu menteri ya. Di antaranya ada Ibnu Muklah ya. Muklah beliau wafat tahun 329 Hijriah. Kemudian ada Ibnu Isa yang wafat tahun 335 Hijriah ya. Tetapi ini juga ada yang ditentang ya. Beliau ditentang oleh ulama juga sezaman ya, seperti Al-Qurrab ya, dan juga Ibnu Syanabul ya. Ini ada kisah sendiri tentang Syanabul ya. Karena beliau memiliki kiroat yang berbeda ya dengan kiroatnya Ibnu Mujahid ya. Ya, bahkan disebutkan kisahnya itu ya sampai beliau ya, ribut dan sebagainya ya ya itu rame kisahnya. Tentunya Ibnu Mujahid beliau memilih kiroat itu tidak sembarang memilih ya. Tentu kemarin sudah belajar yaitu rukun Al-Quran yang 3 itu ya. Jadi beliau menyeleksi yang memenuhi 3 rukun tadi, yaitu 7 ini ya. Kemudian yang kedua yaitu kiroat asroh ya. Asroh berarti 10 ya, ada 10. Apa itu kiroat asroh? Yaitu kiroat yang diriwayatkan oleh 10 imam kiroah yang tadi ya. Jumlah tersebut terdiri atas kiroat sab'ah ditambah 3 kiroat lain ya. Jadi dari Imam Nafi' sampai Al-Kisai itu 7. Kemudian dari Abu Ja'far sampai Khalaf Al-Ashir kan 3, berarti 10 ya. Ini berarti 7 tambah 3 berapa? 10 iya. Ini 3 dari mana? Dari Imam Ibnu Jazari dari kitabnya Ad-Durrah ya. Nah, ini digabung 7 tambah 3 10 kitab Durrah. Nah, kitabnya dulu kita belajar ya kayak mushaf ya. Jadi seorang yang ingin mendalami ilmu kiroat ya pertama dia harus punya guru ya, guru kiroat ya, guru kiroat yang memiliki sanad minimal sab'ah, kiroat sab'ah. Dia memiliki sanad minimal kiroat sab'ah ya, 7 kiroat ya, itu minimal ya kalau untuk belajar kiroat ya, agar tidak terjadi kesalahan di dalam membaca atau mempraktekkan kiroat ya. Karena kita banyak yang salah baca ya, atau kurang memadai ya, atau kurang mungkin dalam pembacaannya. Nah, dulu kita belajar. Dan yang kedua, kita harus memiliki setelah guru ya kitab pasti ya. Kitab yang kita pelajari itu mushaf kiroat ya, pakai standar yang ini ya. Ini kiroat asr ya, al-mutawatirah min tariq asy-syatibiyah ya, wad-durrah ya bacanya, wad-durrah ya. Nah, kitab ini yang kita pelajari dulu pada guru-guru kita ya, menghatamkan dari Al-Fatihah sampai An-Nas ya, dengan menjamak ya, jamak. Ini terbitan dari Darus Sahabah ya, karena Darus Sahabah ini sudah di tahqiq ya oleh guru kami ya. Kemudian ini kitab yang tadi yang ini masuknya dia kiroat asroh. Nanti asroh ini ada 2, ada asroh sugro, ada kubro ya. Ini masuknya yang sugro ya, sugro. Kemudian yang kubro beda lagi kitabnya ya. Yang kubro adalah yang ini ya, ini kubro ya, kitab yang kubronya al-kiroat al-asr al-mutawatirah ya, min tariq Thayyibatun Nashr ya. Ini dari Ibnu Jazari ya. Ini ikhtilaf tentang apakah Ibnu Jazari ini mempunyai tariq sendiri ya ataukah tidak, seperti itu, ada ikhtilaf di sana. Tapi yang jelas ini adalah yang kubro. Jadi setelah belajar sugro tadi 10 kiroat tadi
dia naik level di atasnya yaitu kubro. Inilah disebut yang torik pakai torik Thayyibatun Nasrnya Al-Imam Ibnul Jazari. Tentunya ini lebih sulit ya. Sama cetakannya Darus Sahabah, dikarang juga sama oleh Syekh Jamaluddin Muhammad Syaraf ya. Ini sama. Tentunya ini lebih sulit ya, karena kita harus hafal toriknya. Tadi kita berapa? Kalau tadi yang Asro Sugro kita harus hafal nama imamnya, qori'nya, beserta rawinya. Berarti imamnya 10, rawinya berapa? 20, berarti 30 nama. Secara urutan dia harus hafal. Ditambah dengan kalau itu yang sugro. Tatkala dia sudah hatam sugronya, ya baru dia belajar yang kubro yang ini. Ya, dia harus menghafal apa? Toriknya. Jadi setiap rawi memiliki berapa torik? 2. Karena rawinya ada 20, berarti di sana ada 40 torik. Tapi tidak perlu dihafal semua untuk yang torik. Karena nanti ada torik yang sama dia bacaannya, tidak ada khilafnya. Ya. Nah, itu untuk yang kubro ya. Kemudian boleh tidak kita langsung belajar langsung ke kubro? Boleh aja, ya. Asalkan otaknya sanggup, ya. Otaknya tak sanggup, ya. Kalau kalau merasa dirinya jenius, ya tafadhol, ya. Karena qiraat ini ilmu yang sangat susah, ya. Sulit, ya, sangat sulit, ya. Maka sana ada proses bertahap, ya. Sabah dulu. Kalau tatkala sabah sudah bisa, ya nambah 3, berarti asroh dia. Dipisah jadi 7 plus 3, dipisah dia. Satibiyah sendiri, duro sendiri. Nah, kemudian kita dulu belajar langsung asroh, jadi langsung digabung satibiyah dan durroh, langsung 10. Ya. Itu yang sugro. Setelah sugro selesai, hatam dari Fatihah sampai An-Nas, nanti dengan jamak, ya. Ifrat dulu, setelah ifrat, habis itu jamak. Ya. Jadi dijamak 10 kiroat. Ya. Dijamak, ya. Karena kita dulu belajarnya jamak. Ifrat dulu, ya. Jadi ada kita belajar sama beberapa syekh, ya, dengan syekh yang satunya dengan ifrat selesai kiroat asroh, satunya dengan jamak begitu ya. Nah, yang terakhir yaitu kiroat arba ashar atau arba ashroh ya. Yaitu kiroat yang diriwayatkan oleh 14 imam kiroat ya, ada 14 dia. Banyak ya. Nah, jumlah tersebut terdiri atas apa? 10 kiroat dari yang asroh tadi ya, ditambah 4 kiroat lainnya. Tapi 4 kiroat ini dia yang syazah ya, kiroat yang syazah. Apa itu syazah? Berarti dia kiroat yang lemah ya, tidak dipraktekkan ya. Jadi tidak perlu dipraktekkan. Jadi dia ngambil cukup dengan uh, membaca saja, jadi daurah saja ya, 3 jam selesai ya, dapat sanad ya. Jadi antum nggak perlu tidak perlu baca ya. Jadi setelah dia belajar sab'ah atau dia langsung asro yang sugro, habis itu level berikutnya kubro. Setelah kubro 10 yang kubro asro, maka dia masuk ke tambah 4, itu yang sadah ya. Diantaranya di sini kitabnya seperti ini ya. Ini kitabnya dia arba asar ya. Jadi ada tambahan fil qiraat al muyassar fil qiraat al asrar mutawatirah min tariq Thayyibatun Nasr wal qiraat al arba ya asyadah ya, ya al arba asyadah. Jadi 4 yang ya, syadah ya. Sadanya tidak dipraktekkan ya. Ya, karena doif ya. Doif ya. Dan itu sanatnya tidak ke nabi ya, tidak ke nabi, karena yang ke nabi pasti benar lah bacanya ya, tidak ya. Jadi yang 10 itu yang ke nabi, yang 4 ini ya adalah lemah yang sadah ya. Nah, itulah maka tatkala dia menyelesaikan kiroat 14 kiroat ini adalah final ya, maka dia sudah menjadi ulama kiroat ya. 14 kiroat ini ya, dia dikatakan ulama kiroat ya, sudah menyelesaikan final terakhir yaitu 14 kiroat, tingkatan tertinggi ya dalam ilmu kiroat ya. Ya kan, kalau bahasa kan bertahap kan, berbahasa kan ada di ilmu logo ada paling dasar ya, ajrumiyah ya, naik lagi level berikutnya ya kan,
Ibnu Malik umpamanya ya, Alfiya Ibnu Malik ya kan. Kemudian naik lagi level yang lebih tinggi ya. Ya. Dan terus begitu seterusnya ya. Dan terakhir itu kitabnya Sibaweh ya kan, seperti itu finalnya nahwu ya. Kitab tertingginya dalam belajar nahwu yaitu kitabnya Imam Sibaweh, yaitu final terakhir ya. Nah, kalau di qiraat ya itu tadi empat terakhir itu ya. Jadi 14 qiraat. Ya, mungkin sudah habis waktunya ya, sudah 30 menit untuk qiraat sudah selesai. Untuk ini mukaddimahnya saja ya. Adapun untuk usul, sana ada usul, ada farsul huruf ya. Itu nanti disebutkan di dalam mushaf qiraat ya, sudah ada di situ. Nah, cara menggunakannya ya biasanya begitu. Biasanya kebanyakan kalau menggunakan itu langsung kepada guru qiraatnya langsung ya. Cara menggunakan ya di briefing ya, cara menggunakannya. Baik baik yang bisa bahasa Arab atau yang tidak bisa bahasa Arab. Makanya kiroat itu bagi mereka yang bisa bahasa Arab ya cepat bisa ya. Tatkala dia tidak bisa bahasa Arab ya pakai mushaf yang sudah terjemahkan ya, tapi belum final 30 juz ya, baru sampai 5 juz ya, seperti mushaf Sidogiri itu baru 5 juz ya, juz 1 sampai juz 5 itu pun baru sabah ya, belum asroh, seperti itu. Jadi pakainya yang langsung asroh yang tadi yang Anda sebutkan bagi mereka yang sudah bisa bahasa Arab ya. Bagi yang tidak bisa maka dia harus pertama bisa belajar bahasa Arab, yang kedua ya agak lama prosesnya ya, harus dibimbing dengan intensif ya. Kemudian di akhir kita untuk kuisnya adalah menyebutkan ya 10 nama imam. Ya, kuisnya adalah sebutkan 10 nama imam. Ya, itu kuisnya. Ya, disebutkan 10 nama imam kiroah. Ya, yang 10 tentunya secara urutan, tidak boleh tidak urut, harus urut. Karena kenapa harus urut? Karena itu akan memudahkan kita belajar ilmu kiroat tatkala jamak. Ya, jadi jamak, dia dijamak. Al-Fatihah ya dijamak. Ya, terus sampai Anas begitu, dijamak. Ya. Memang belum terasa tatkala ifrad, ya Nafi dong, ya Ibnu Katsir ya, belum terasa. Tapi tatkala sudah jamak, ya sudah sampai 5 kiroat, 6 kiroat, 5 kiroat ke atas itu sudah terasa dia. Sudah mulai mikir otaknya, sudah sampai Hamzah itu sudah mulai mikir ya. Tatkala baru sampai Imam Asim yang kelima, biasanya belum panas ya. Udah Imam Hamzah yang keenam baru dia mulai sulit ya, mengalami kesulitan. Nah, itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf karena tadi ada kesalahan teknis ya. Mungkin internetnya atau dan yang lain-lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.